kesimpulan dan refleksi. Sehingga Bapak Ibu, mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu menjadi penting? Salah satunya adalah guru yang hebat itu memang bisa mengajar dengan baik apapun kurikulumnya. Kita yakin guru yang hebat itu akan mengajar dengan baik apapun kurikulumnya. Namun agar semua guru-guru itu mengajar dengan baik, maka perubahan kurikulum menjadi esensial. Kalau guru yang baik, mungkin dia hanya akan menelurkan di satu kelasnya, di satu sekolahnya. Tetapi ketika kurikulumnya itu diubah dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi, maka yang berubah itu se-Indonesia Raya. Sehingga profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka itu adalah menjadi muaranya. Untuk apa? Untuk menyiapkan pelajar yang sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi, berkarakter, berperilaku, berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga Bapak Ibu, dilakukan dengan cara apa agar profil pelajar Pancasila itu terbentuk? Dilakukan dengan proses berpikir holistik. Tidak hanya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian lakukan kegiatan secara kontekstual. Butuhnya apa di lingkungan itu, maka kontekstualisasi ilmu pengetahuan yang ada di kelas untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berpusat pada murid dan budaya eksploratif. Konon, belajar yang bermakna itu tidak hanya sekedar tahu. Kalau tahu saja, ya banyak. Tetapi ketika tahu dan juga mengalami sendiri apa yang tadi sudah kita lihat di awal, pembelajaran akan menjadi bermakna. Kita seusia sekarang mungkin masih terngiang-ngiang bagaimana kita melakukan proyek membuat makanan pada saat kita SD. Karena apa? Belajar tidak hanya sekedar tahu pada saat itu, tetapi kita juga mengalami bagaimana merancang proyek bekerja sama dengan teman-teman. Nah, Bapak Ibu, intinya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengapa begitu penting dan mengapa harus diterapkan, itu merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu. Dia tidak berdiri sebagai mapel sendiri, tetapi mapel-mapel yang lain itu iuran. Ayo, saya nyumbang 20% dari JP saya per tahun. Matematika nyumbang, bahasa Indonesia nyumbang, pendidikan Pancasila nyumbang. Semua sumbangan dari mapel itu terkumpul menjadi satu di namanya jam pembelajaran untuk kurikuler, yaitu jam proyek. Di jam proyek itu sudah tidak bisa lagi diakui oleh ini jamnya matematika, ini jamnya IPA, ini jamnya IPS dan sebagainya, tetapi jam dikelola bersama-sama, tidak disisipi satu mapel atau mapel yang lain, justru mapel lain kalau memang mau mengintegrasikan materinya dilebur di situ, ditambahkan, diiserkan di situ di jam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, proyek penguatan Pancasila itu mendorong budaya berpikir terbuka, senang mempelajari hal baru, dan membangun kolaborasi. Nah, harapannya Bapak Ibu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu memberi kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi yang tidak formal. Anak diberikan kebebasan, anak diberikan kepercayaan diri, silahkan. Mau belajar di kelas, oke, di luar kelas, oke, bahkan sifatnya tidak formal. Anak bermain-main di situ bersama temannya, itu bagian dari jam proyek, maka itu sudah disebut dengan pembelajaran proyek. Struktur kurikulumnya lebih fleksibel. Kalau di struktur kurikulumnya itu ada 256 JP per tahun, maka itu difleksibelkan bisa menjadi beberapa tahapan. Nah, kemudian Bapak Ibu, P5 itu akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan, dalam hal ini mungkin bahasanya joyful learning dan juga bermakna. P5 menyiapkan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kodrat zaman. Dan P5 adalah aksi nyata untuk mewujudkan komunikasi dan koordinasi efektif antar pemangku kepentingan.
Singkatnya Bapak Ibu, benarkah semakin banyak materi yang disampaikan kepada siswa, itu akan semakin bermanfaat bagi masa depannya? Coba kita lihat gambar di situ. Banyak sekali tangga-tangga. Ibarat tangga itu adalah materi pelajaran. Materi pelajaran itu hanya ditumpuk saja Bapak Ibu oleh anak-anak kita. Bahkan konon masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Bablas los. Nah, begitu juga dengan ilmu pengetahuan. Materi matematika, materi IPA, materi bahasa Indonesia diberikan. Konon semakin banyak materi itu akan semakin bermanfaat. Itu dipatahkan melalui gambar yang Bapak Ibu lihat. Sebetulnya dia hanya butuh satu tangga saja. Kalaupun ada dua tangga justru akan lebih baik asalkan tangga itu dimanfaatkan dan dikontekstualisasikan. Artinya apa? Ketika materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh anak tidak dikontekstualisasikan atau tidak digunakan untuk menyambung keberlangsungan hidup maupun kompetensi 4C, life skill, dan soft skill-nya, itu hanya ditumpuk saja dan tidak bermakna. Bukan seberapa banyak, tetapi seberapa besar kontribusi mereka dalam memecahkan masalah dalam lingkungan sehari-hari. Akhir Bapak Ibu, Hajar Dewantara menyampaikan perlulah anak-anak itu didekatkan dengan hidupnya. Kepada apa? Kepada kehidupan rakyatnya, agar mereka itu tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan saja, tetapi tentang hidup rakyatnya sehingga ia bisa mengalami sendiri kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya. Dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah ikhtiar bersama untuk mengembalikan marwah dan esensi pendidikan. Sekolah adalah taman bermain. Sekolah adalah rumah ilmu yang menyenangkan. Semua tempat adalah ruang kelas dan setiap orang adalah guru. Dan ini bisa diterapkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Masih menyimak Bapak Ibu? Menyimak. Konon Bapak Ibu, Einstein mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan itu, mohon maaf, yang dimaksud dengan pendidikan itu adalah mencoba mengajak anak berpikir berkreatif. Suatu hal yang harus kita ingat adalah ketidakwarasan adalah melakukan sesuatu hal dengan cara yang sama, pola yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diharapkan melakukan cara yang berbeda, pola pembelajaran yang berbeda, dan ketika hasilnya berbeda itu adalah waras. Nah, kalau kita ingin melihat, meningkatkan karakter kita, meningkatkan karakter anak-anak kita, tetapi pembelajarannya itu tidak dilakukan perubahan, maka ya kita akan berpikir sama seperti umumnya, tidak sampai pada hal-hal yang bersifat ide-ide kreatif. Yang terakhir Bapak Ibu, ada dua gambar. Yang satu anak tidur, yang satu anak menunjukkan tangannya. Sama-sama merdeka. Cuma bedanya adalah anak tidur itu merdeka. Kita tidur itu merdeka sekali. Nah, tetapi yang diharapkan dari Merdeka Belajar itu bukan tidur. Yang diharapkan dari Merdeka Belajar adalah memerdekakan ruang kreativitas anak. Salah satunya adalah melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu, kata-kata untuk materi kali ini apa? Apakah membosankan? Apakah menjenuhkan? Apakah tidak ada informasi yang bagus sama sekali? Silakan direfleksikan atau ditulis di kolom chat. Itu saja. Ikan hiu, ikan tomat, makan tomat. Thank you so much. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.